Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita hari ini akan belajar tentang lensa kacamata. Lensa. Tentu kalian sudah tahu ya apa itu lensa kacamata. Seperti ini. Ini namanya frame, ini namanya lensa. Lensa fungsinya untuk membantu penglihatan seorang pasien atau konsumen untuk melihat lebih jelas. Jadi bagi mereka yang sudah minus atau plus, lensa fungsinya membantu mereka agar lebih jelas. Oke, sebelum lensa dibentuk seperti ini, dia itu aslinya kayak gini, bulat. Nah, bulat seperti ini. Ini lensa yang belum dipotong, itu bentuknya seperti ini. Ketika sudah dipotong, jadi seperti ini. Oke. Hari ini kita akan mengenal bahan-bahan lensa, fungsi dan juga lapisan lensa itu apa saja jenisnya. Baik, yang pertama, lensa menurut bahannya. Lensa menurut bahannya terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama dari bahan kaca. Bahan beling. Contohnya seperti ini, contoh lensa kaca. Ini kalau diginikan pakai kuku, tik 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 tik. Nah, itu lensa kaca. Dia lebih berat, dan juga kalau jatuh bisa pecah ini lensa kaca ini. Lensa kaca lebih berat, tapi untuk dibersihkan lebih mudah dia. Membersihkan lensa kaca lebih mudah daripada lensa yang lain. Yang pertama lensa kaca. Kemudian yang kedua lensa dari bahan plastik atau ada yang menamakan mika atau CR untuk kodenya. Nah, lensa dengan bahan plastik ini contohnya lensanya seperti ini. Ini lensa plastik. Beda dengan kaca tadi, kayak ini tok 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 gitu suaranya. Jadi dia lebih ringan. Jatuh juga insya Allah tidak pecah lensa plastik seperti ini. Dia juga ada lapisan anti radiasinya walaupun tidak kuat seperti lensa khusus untuk anti radiasi. Ini lensa plastik, bahannya lebih ringan, jatuh nggak pecah. Selanjutnya lensa dari bahan polikarbonat. Bahan lensa polikarbonat ini adalah bahan yang dia itu lebih mirip dengan mika ini, dengan plastik ini, tapi dia lebih tipis dan juga tahan benturan. Ini polikarbonat. Kemudian yang keempat dari bahan Trivac. Bahan Trivac ini juga mirip juga dengan mika, tapi dia lebih tipis lagi dibandingkan polikarbonat. Selanjutnya adalah lensa Higgs Index. Ini Higgs Index ini adalah lensa yang dia itu tipis walaupun powernya tinggi. Seumpama ada orang yang minusnya sudah minus 7, pakai lensa Higgs Index dia bisa tipis. Nah, seperti itu. Enak sekali. Tapi memang lebih mahal. Itu ya. Lensa menurut bahannya. Yang kedua, lensa menurut fungsinya. Yang pertama, lensa single vision. Single vision ini adalah lensa yang satu jenis. Contohnya seperti ini. Kita kasih contoh lensa yang satu jenis. Bentar. Ini lensa plus saja. Oh maaf, ini lensa minus. Jadi hanya untuk lihat jarak jauh saja. Ini lensa minus seperti ini. Kemudian kita ambilkan contoh lagi lensa yang satu jenis. Nah, ini satu jenis untuk jarak jauh saja, tapi dia ada minnya, ada sindernya. Beda dengan yang tadi. Kalau tadi kan cuma minus saja, kalau ini ada sindernya. Jadi kalau lensa sinder itu diputar, dia goyang-goyang objek bendanya seperti ini. Ini lensa silinder.
Oke. Kalau selanjutnya ini ada lensa double vision. Yang kedua atau bifokal. Bifokal atau double vision. Lensa double vision ini ada beberapa macam. Yang pertama Cryptok. Lensa Cryptok itu seperti apa? Contohnya seperti ini. Saya ambilkan contoh dulu. Lensa Cryptok. Ini atas untuk lihat jarak jauh, bawah untuk lihat dekat. Dan dia melengkung ya teman-teman ya. Melengkung, ada lengkungannya ini. Kelihatan ya, melengkung seperti ini. Nah, ini ada bulatannya di sini. Ini lensanya lensa Cryptok. Ada yang dari bahan kaca, ada yang dari bahan mika. Kemudian yang kedua, jenis double vision yang dinamakan flat top seperti ini. Kita tulis bahan jenis flat top, lurus, flat. Ini double juga, tapi dia lurus seperti ini, kayak mangkok. Nah, bentuknya nggak bulat tapi kayak mangkok. Yang atas untuk lihat jarak jauh, yang kayak mangkok ini untuk baca dekat. Nah, seperti ini. Ini bifokal atau double vision. Yang ketiga fungsinya yaitu trifokal atau progresif. Jadi lensa progresif. Dia itu ada 3 jenis lensa seperti ini. Nih, yang atas ini untuk lihat jarak jauh, yang tengah untuk lihat jarak menengah, yang bawah untuk melihat jarak dekat. Kelebihan dari lensa progresif ini, dia nanti tidak ada garisnya. Jadi kalau tadi yang Cryptok ini sama flat top itu kan tadi ada garisnya tuh. Kalau progresif tidak ada garisnya dia. Jadi ini nanti yang garis ini nggak ada, ini nanti dihapus ini. Jadi ini hanya memudahkan pemotongan lensa. Jadi nanti secara kosmetik kacamata dengan jenis progresif ini dia lebih menarik, lebih bagus karena dia nggak ada garisnya. Oh ya, untuk kacamata double vision sama progresif ini kacamata khusus untuk orang yang sudah berumur 40 tahun ke atas. Jadi nggak usah bingung. Jadi intinya yang single vision untuk yang anak-anak muda, kalau ini 40 tahun ke atas dia pakainya bifokal atau trifokal. Jadi dia untuk lihat jarak jauh juga bisa, jarak dekat juga bisa. Ini contoh lensa progresif. Gitu ya, untuk lensa berdasarkan pada fungsinya. Kemudian lensa berdasarkan lapisannya. Oke. Lensa berdasarkan lapisan. Yang pertama lensa Blu-ray. Maaf, pedalnya mau habis nih. Blu-ray, lensa Blu-ray atau anti Blu-ray. Jadi lensa untuk menanggulangi sinar biru baik dari laptop, komputer atau handphone. Oke, kita kasih lihat contoh lensanya. Oke, kita lihat contoh lensa anti radiasinya, anti Blu-ray. Nah, ini lensa yang sebelah kanan ini lensa anti Blu-ray, lensa yang kiri lensa biasa. Lihat jelas nggak perbedaannya ya. Jadi bisa menahan sinar biru laptop, komputer, handphone seperti ini. Oke, tadi kita udah lihat bagaimana perbedaan lensa anti Blu-ray dengan lensa yang biasa. Selanjutnya jenis lensa dengan lapisan fotokromik atau ada yang juga mengatakan photogray atau transition. Ini sama, lensanya sama. Jadi jenis lensa yang dia itu kalau ketika terkena sinar matahari langsung
dia bisa berubah menjadi gelap. Jadi sangat nyaman sekali bagi mereka yang sering keluar di siang hari, entah itu sopir, ojol yang dia itu sering terpapar sinar matahari langsung. Itu mereka akan terlindungi dari silau sinar matahari. Kita coba lihat perbedaan cara kerja lensanya. Nih kita lihat lensa photo gray atau photochromic. Ini pertamanya lensanya masih putih. Nah, dalam beberapa detik, kurang lebih 10-15 detik dia berubah menjadi gelap. Semakin panas mataharinya, dia akan semakin gelap lensanya. Seperti ini contohnya. Ini ya, dalam sekian detik sudah berubah menjadi lensa yang gelap. Ini namanya lensa photo gray atau photochromic atau transition seperti ini. Oke, setelah tadi kita lihat tentang lensa photo gray atau photochromic. Yang selanjutnya lapisan lensa berbahan mika atau kaca dari Blu-ray. Blue chromic maksud saya, blue chromic. Ini kurang jelas. Blue chromic. Blue chromic itu adalah perpaduan antara lensa Blu-ray dan juga photochromic. Jadi dia itu ketika kena sinar biru komputer atau laptop atau handphone, dia bisa menahan sinar birunya. Tapi ketika dia di luar, di outdoor, kena terpapar sinar matahari langsung, dia bisa berubah menjadi gelap. Nah, ini blue chromic ini perpaduan antara ini dan juga ini. Nyaman sekali lensa ini. Jadi dia kena sinar biru dari handphone, laptop, komputer bisa menahan radiasi. Ketika keluar di outdoor, dia bisa menahan matahari dengan cara membuat dia menjadi gelap. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya yang terakhir adalah lensa anti glare. Anti glare. Nah, kali ini mereka yang suka driving di malam hari, kan sering tuh ketika teman-teman sering melihat orang yang ketika sedang nyopir di malam hari sering kena silau mobil gitu ya. Itu bisa pakai lensa anti glare. Jadi dia bisa menahan silau dari lampu mobil yang sedang lewat. Nah, ini nyaman sekali bagi sopir-sopir malam hari, sopir travel atau driver go-kart seperti itu. Mereka pakai lensa anti glare itu nyaman sekali. Jadi tidak silau ketika terkena sorotan lampu mobil di malam hari. Begitu. Sedikit saya ulangi. Lensa menurut bahannya ada 5 macam, yaitu kaca, mika, polikarbonat, triflex, dan heat index. Kemudian lensa menurut fungsinya yaitu single vision, bifokal, trifokal. Kemudian lensa menurut lapisannya yaitu lensa anti Blu-ray, lensa photochromic, lensa blue chromic, dan lensa anti glare. Begitu sedikit dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.